Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pembahasan seputar darah nifas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang darah-darah yang keluar dari seorang wanita. Dan darah yang keluar dari seorang wanita itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan darah al-haid, ada yang disebut dengan darah al-istihadah, dan ada yang disebut dengan darah nifas. Lalu apa bedanya antara haid, istihadah dan nifas ini? Kalau darah haid ma'ruf Bu ya, setiap wanita pasti mengenal darah haid. Karena itu darah yang keluar yang menjadikan kebiasaan kaum wanita. Biasanya keluar sebulan sekali, dan umumnya biasanya 6-7 hari, dan yang paling cepat 1 hari 1 malam, dan yang paling banyak 15 hari. Ini sudah kita jelaskan. Dan darah haid ini memiliki sifat khusus yang insyaallah ibu-ibu sudah paham darah haid ini. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar setelah masa haid. Jadi umpamanya ibu punya kebiasaan 6 hari selesai atau 7 hari selesai, tiba-tiba masih mengeluarkan darah di luar kebiasaan. Umumnya darah yang keluar setelah masa haid selesai itu adalah istihadah. Bedanya kalau darah haid menghalangi salat, puasa dan yang semacamnya, tapi kalau darah istihadah tidak menghalangi ibadah. Adapun darah nifas, inilah pembahasan kita, adalah darah yang keluar al-kharij akibal wiladati. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan atau vagina setelah proses melahirkan. Terhitung sejak keluarnya keseluruhan tubuh bayi, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya, maka itu tidak disebut nifas. Ingat Bu ya, jadi darah nifas itu kalau secara keseluruhan tubuh bayi keluar, kemudian mengeluarkan darah, itulah nifas. Tapi kalau seandainya keluar darah
bersamaan dengan bayi yang keluar atau mungkin sebelum bayi itu keluar, maka sebagian ulama mengatakan itu bukan nifas. Jadi harus betul-betul melahirkan secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini kata pengarang, nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan dan tidak ada batas minimalnya, sehingga kapan saja wanita yang sedang nifas melihat darah nifasnya telah terhenti, hendaklah dia mandi dan menunaikan salat, kecuali berhubungan, di mana perbuatan itu merupakan perbuatan yang dimakruhkan bagi wanita karena alasan kebersihannya sebelum masa nifasnya genap 40 hari, serta dikhawatirkan menimbulkan rasa sakit pada wanita. Sedangkan batas maksimal adalah 40 hari berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Ummu Salamah, di mana dia berkata para wanita yang sedang nifas berdiam diri selama 40 hari, dan ia berkata, aku pernah tanya kepada Rasulullah berapa lama wanita habis melahirkan harus berdiam diri, maka beliau mengatakan arba'ina yauman illa antara tuhra qabla dhalik, 40 hari kecuali jika ia melihat darah nifasnya setelah atau telah berhenti sebelum 40 hari. Maka menurut hadis ini, jika wanita yang sedang bernifas telah menjalani masa nifasnya selama 40 hari, maka hendaklah dia mandi, menunaikan salat serta berpuasa meskipun belum suci. Hanya saja wanita yang belum suci dihukumi sebagaimana layaknya wanita yang istihadhah. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang nifas hendaklah berdiam diri selama 50 sampai 60 hari. Adapun batasan diam diri selama 40 hari dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian terhadap agamanya. Maksudnya gini dia. Jadi waktu nifas itu ada waktu maksimal, ada waktu minimal. Berapa maksimalnya dan berapa minimalnya? Sebagian para ulama, dan ini pendapat jumhur ya, pendapat mayoritas para ulama, bahwa wanita nifas itu berakhirnya ketika melalui 40 hari. Jadi kalau sudah 40 hari berarti selesai nifas. Keluar darah setelahnya atau tidak keluar darah. Pokoknya kalau sudah 40 hari berarti habis batas nifas seorang wanita. Ustadz masih keluar darah setelah 40 hari, jangan dianggap itu nifas, karena batas maksimalnya sudah selesai. Berdasarkan hadis Ummu Salamah di sini. Bahkan Imam Tirmidzi sampai menukilkan ijma' kesepakatan para sahabat bahwa wanita-wanita nifas itu meninggalkan solat selama 40 hari, kecuali kalau dia mendapatkan suci sebelum 40 hari. Karena kita bicara tentang batas maksimal, Bu ya. Batas maksimal 40 hari ini menurut jumhur mayoritas para ulama. Saya ulangi, jadi menurut mayoritas para ulama, batas wanita nifas itu maksimalnya 40 hari. Kalau sudah 40 hari berarti selesai nifas. Kalau keluar darah jangan dianggap nifas. Bisa saja darah yang keluar setelah 40 hari itu adalah darah yang rusak,
ataupun mungkin kerusakan dalam rahim, kecuali kalau memang akhir daripada 40 hari itu masuk dalam kebiasaan ibu mengeluarkan darah haid sebelum ibu hamil. Pokoknya sebelum ibu hamil, ibu selalu mengeluarkan darah itu di akhir bulan. Lah kebetulan selesai nifas itu di akhir bulan. Kemudian setelah 40 hari di akhir bulan itu tiba-tiba mengeluarkan darah, boleh jadi itu darah haid, tetapi sudah tidak dianggap nifas lagi. Atau kalau ciri-cirinya tidak seperti darah haid, maka bisa saja itu istihadhah ataupun darah rusak. Intinya menurut mayoritas para ulama bahwa jarak maksimal wanita nifas itu di angka 40 hari. Ini satu pendapat, Bu, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa darah nifas itu la haddalahu, tidak ada batasan. Bisa saja 50 hari, bisa saja 60 hari. Adapun perkataan Ummu Salamah yang berkata kepada Nabi SAW, berapa lama wanita yang habis melahirkan harus berdiam diri? Kemudian Rasul menjawab 40 hari. Karena Ummu Salamah itu bicara soal kebiasaan wanita, umumnya wanita. Jadi hadis Ummu Salamah itu bicara tentang umumnya wanita paling lama 40 hari, bisa saja kurang dari 40 hari. Dan jarang wanita itu yang nifasnya di atas 40 hari. Jadi hadis Ummu Salamah bukan berarti membatasi 40 hari. Dia sedang bicara tentang keumuman wanita. Tapi kalau seandainya setelah 40 hari masih mengeluarkan darah dan sifatnya sama dengan nifas, maka pendapat yang kedua tetap dia sedang nifas. Dan maksimalnya adalah 50 sampai 60 hari. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada mengatakan juga ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama maksimalnya 40 hari, selepas 40 hari tidak dianggap nifas. Tapi pendapat yang kedua, kalau Allah takdirkan setelah 40 hari masih mengeluarkan darah dan mirip darahnya, maka masih dianggap nifas sampai 50 ataupun 60 hari. Ini diantara dua pendapat tentang kapan maksimalnya darah nifas itu keluar. Tetapi minimalnya kalau seandainya 1 minggu kemudian sudah tidak mengeluarkan darah lagi, atau 10 hari atau 20 hari kok sudah tidak mengeluarkan darah lagi, pamannya begini, Bu, ya, ibu sudah melahirkan nih, kemudian kok setelah 10 hari berhenti darah itu, maka para ulama mengatakan jangan langsung dihukumi suci, Bu, tapi coba biarkan 24 jam dulu. Sebagian para ulama biarkan 3 hari. Nanti kalau sudah 24 jam betul-betul memang tidak mengeluarkan darah lagi, atau bagi yang berpendapat 3 hari ya 3 hari tidak mengeluarkan darah lagi, sudah kering, berarti walaupun baru 10 hari sudah dianggap suci. Berarti aktivitas ibu kembali salat, kembali puasa, kemudian mandi dan begitu seterusnya. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak mengeluarkan darah sama sekali, umpamanya ibu sesar, dioperasi. Terkadang ada wanita yang dioperasi itu dia tidak mengeluarkan darah, maksudnya dari vaginanya, dari kemaluannya. Walaupun bayinya sudah dikeluarkan, sudah dilahirkan karena jalurnya sesar operasi, maka ibu sudah dianggap suci.
Jadi semata-mata ibu melahirkan tidak mengeluarkan darah dari kemaluan berarti ibu tidak nifas namanya. Berlakulah ibu hukum salat dan hukum puasa. Di sini berarti ada 3 pembahasan ya kalau mau disimpulkan. Pembahasan yang pertama bicara tentang akhir kapan nifas itu berakhir. Ada yang mengatakan 40 hari dan ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan lewat dari 40 hari. Yang kedua, kapan paling sedikitnya? Bisa 10 hari, bisa 20 hari, bisa 3 hari. Kalau memang sudah berhenti darahnya berarti sudah dianggap suci. Dan yang ketiga, jika tidak mengeluarkan darah karena tidak ada proses kelahiran yang normal, karena dia mungkin dioperasi sesar, sama sekali tidak mengeluarkan darah, berarti wanita itu tidak mengeluarkan nifas sama sekali. Berlakulah hukum-hukum salat tidak boleh, puasa tidak boleh, dan begitu berlakulah hukum dibolehkan ibadah layaknya dia tidak sedang nifas. Ini pembahasan pertama ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan beberapa hukum seputar nifas ini. Pertama bicara soal keguguran. Keguguran ini Bu, ini kan ada 2 jenis keguguran itu Bu ya. Ada keguguran di mana bayi yang digugurkan itu setelah ditiupkan ruh. Jadi ada keguguran itu yang bersifat bayi itu keluar atau gugur dari rahim seorang wanita itu setelah bayi ditiupkan ruh, berarti 4 bulan ke atas Bu ya. Yang kedua, ada keguguran itu yang terjadi sebelum bayi ditiupkan ruh, artinya 4 bulan ke bawah. Jadi ada yang kegugurannya di atas 4 bulan, ada yang kegugurannya di bawah 4 bulan. Ini memiliki hukum sendiri. Kalau seandainya kegugurannya sudah masuk ke 4 bulan ke atas, artinya sudah ditiupkan ruh kan, kemudian saat keguguran mengeluarkan darah, berarti darah itu disebut nifas. Jadi keguguran dan bayi yang dijaninnya itu sudah berusia 4 bulan minimalnya dan ke atas ya, bisa 4 bulan lebih, berarti sudah jadi janin, jadi manusia tuh. Kalau sampai keguguran dan mengeluarkan darah, berarti darah itu dianggap nifas. Berlakulah hukum-hukum nifas. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kegugurannya itu di bawah dari 4 bulan, maknanya janin itu belum ditiupkan roh, kemudian mengeluarkan darah, berarti darah itu bukan darah nifas. Ingat Bu ya, kalau keguguran di bawah 4 bulan berarti darahnya bukan darah nifas, itu dianggap darah rusak dan hukumnya dianggap istihadhah, berarti berlaku hukum ibadah. Karena ada orang yang tidak bisa membedakan antara nifas dan tidak nifas, maka dilihat, hitung saja kegugurannya bayi itu sudah berusia berapa bulan. Kalau di bawah 4 bulan berarti darahnya istihadhah yang keluar, tapi kalau darahnya
kegugurannya dan bayinya sudah di atas 4 bulan, baru terhukum nifas dan berlakulah hukum-hukum nifas. Kenapa demikian, Bu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa proses penciptaan manusia itu kan itu di angka 40 kan. 40 hari berupa sperma, kemudian 40 hari berupa darah yang menumpuk, baru setelah itu 40 hari berupa jasad yang mulai dibungkus tulang, daging dan yang semacamnya. Itu disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau seandainya kemudian keguguran walaupun belum berbentuk manusia, padahal sudah usianya 4 bulan ya, tapi belum berbentuk manusia, belum sempurna. Karena sudah ada peralihan dari satu marhalah ke marhalah berikutnya, dari sperma ke darah, dari darah ke daging, dan itu kan prosesnya di angka 40 hari gitu ya. Makanya kemudian para ulama menganggap bahwa darah nifas atau dianggap nifas itu di usia kandungan 4 bulan ke atas, dan di bawah kandungan 4 bulan ke atas tidak dianggap darah nifas karena belum dianggap manusia. Ini yang harus dipahami tentang dua hukum keguguran, apakah darah yang keluar nifas ataukah bukan nifas ya. Taib, di sini pengarang menyebutkan materi yang kedua, cara-cara mengetahui masa suci. Masa suci dapat diketahui dengan salah satu dari dua hal berikut. Satu, cairan putih. Cairan putih yang keluar setelah masa suci. Cairan putih yang keluar setelah masa suci berarti menunjukkan betul-betul suci. Yang kedua, telah kering darahnya, sehingga seorang wanita dapat memasukkan kapas ke dalam vagina atau tisu, kemudian mengeluarkannya kembali, dan lihatlah darah yang menempel di kapas dan tisu itu. Kalau sudah nampak ada gumpalan darah kering, berarti sudah suci, dan ibu harus mandi supaya betul-betul suci untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dibolehkan ya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini materi yang ketiga, hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dibolehkan saat haid dan nifas. Sebenarnya haid, semua hukum haid itu berlaku di hukum-hukum nifas. Jadi nifas itu sebenarnya saudaranya haid, Bu. Jadi nifas itu saudaranya haid. Semua hukum pada darah haid itu berlaku pada darah nifas, kecuali istihadah, berbeda sendiri hukumnya. Hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas itu, pertama, berhubungan suami istri. Orang yang sedang nifas dilarang tidak boleh berhubungan suami istri. Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka betul-betul suci, artinya betul-betul mandi. Al-Baqarah 222. Yang kedua, salat dan puasa. Tidak boleh wanita nifas melaksanakan salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tidak boleh wanita yang sedang nifas berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Hanya saja puasa wajib tentu ya harus diqadha,
Kapan? Ya setelah suci, ya. Sedangkan salat tidak wajib diqadha. Dan ini berdasarkan Nabi SAW mengatakan, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seseorang wanita sedang haid berarti ia tidak salat dan tidak berpuasa? Juga berdasarkan keterangan Aisyah, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati. Kami mengalami haid di masa Nabi, kata Aisyah, maka kami diperintahkan mengqadha atau mengganti puasa, tapi tidak diperintah mengqadha atau mengganti salat. Jadi yang disuruh qadha itu hanya puasa, tapi salat tidak. Kemudian yang ketiga, memasuki masjid. Wanita nifas sebaiknya tidak masuk dan berdiam diri di masjid. Berdasarkan sabda Rasul, la uhillu al-masjida li haidin wala li junub. Aku tidak halalkan masjid bagi wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub. Di sini ada kalimat li haid, wanita haid, dan hukum nifas sama dengan haid. Kemudian yang keempat, membaca Quran. Berdasarkan hadis, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh membaca satupun dari Al-Quran. Kemudian yang nomor 5, cerai. Cerai, seorang wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai. Begitu juga yang sedang nifas. Akan tetapi hendaklah ditangguhkan hingga suci dan sebelum digauli. Berdasarkan keterangan dalam satu riwayat bahwa suatu ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya di saat sedang haid. Kemudian Rasulullah memerintahkannya supaya kembali ke istrinya serta menahannya hingga dia suci. Tetapi kalau terjadi perceraian waktu sedang nifas atau waktu sedang haid, jatuh enggak talaknya? Jatuh. Pendapat yang kuat tetap jatuh. Tetapi berdosa bagi suaminya, karena salah satu dari 3 bentuk talak bid'ah di situ adalah talak ketika wanita sedang haid atau nifas. Tapi kalau seandainya terucap talak dari laki-laki dan wanita sedang haid atau nifas, jatuh tidak talaknya? Pendapat yang kuat jatuh, tetap jatuh talaknya. Tetapi dia berdosa karena melakukan bid'ah dalam talak. Itu kalau bercerita tentang perceraian saat haid ataupun nifas, ya. Itulah diantara hal-hal yang tidak dibolehkan saat wanita itu sedang nifas. Adapun hal-hal yang dibolehkan saat wanita yang sedang nifas itu, pertama boleh bermesraan dengan pasangan, tapi jangan melakukan hubungan suami istri. Ya, hanya boleh berpeluk-pelukan saja, tapi tidak boleh sampai bersenggama. Karena Rasul mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu boleh, kecuali nikah. Dan ini bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa wanita nifas atau haid itu dianggap najis, tidak boleh tidur satu kamar, jadi harus beda kamar. Sementara wanita Nasrani boleh berhubungan. Wanita haid ataupun tidak haid bagi Nasrani dibolehkan, tidak ada larangan bagi mereka. Maka Islam adalah agama yang tengah-tengah. Kita tidak harus berpisah beda kamar kayak orang bertengkar gitu ya. Dan kita juga tidak membolehkan menggauli suami istri sementara dia sedang nifas atau sedang haid. Jadi Islam agama tengah-tengah, boleh satu kamar, bahkan boleh bermesraan tapi tidak melakukan hubungan. Yang kedua, berzikir. Wanita haid, wanita nifas masih dibolehkan berzikir. Karena berzikir itu tidak ada pantangan, siapapun boleh melakukannya. Kemudian yang ketiga, ihram.
ihram, wukuf di Arafah, dan sejumlah amalan haji dan umrah semua boleh kecuali tawaf. Kalau tawaf memang enggak boleh, karena tawaf itu kan pengganti salat, Bu. Makanya tidak boleh dilakukan wanita nifas ataupun haid. Kata Rasul, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakan apa yang harus dikerjakan oleh orang yang sedang menunaikan haji, hanya saja kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah sehingga kamu suci, karena tawaf itu ganti daripada solat. Sebagaimana orang yang sedang haid tidak boleh solat, orang yang nifas tidak boleh solat, maka berlaku juga orang haid dan nifas tidak boleh tawaf. Kemudian yang keempat, makan dan minum berdua boleh. Karena Rasul pernah digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kuntu ashrabu wa ana haid fa unawiluhu nabi sallallahu alaihi wasallam fa yada'u fa ala mawdi'i fi fayashrab. Satu ketika aku minum dan saat itu aku sedang haid, lalu aku mengulurkannya kepada Rasul, lalu beliau menempelkan bibirnya pada tempat bekas bibirku, lalu beliau meminumnya. Juga berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabiya SAW an mu'akalatil haidi faqala waqilha. Satu saat, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasul mengenai makanan orang wanita yang sedang haid. Beliau menjawab, makanlah makanannya. Ini menyelisih orang Yahudi, Bu, karena orang Yahudi tadi saya katakan wanita haid itu tidak boleh makan satu meja dengan kita. Jadi kalau tidur ya beda kamar, kalau makan beda piring. Nah, gitu orang Yahudi itu. Tapi Islam dalam rangka menyelisih Yahudi tidak demikian ekstrimnya dalam beragama. Boleh kita ini tidur satu kamar, boleh makan satu piring atau satu meja. Itulah keindahan dan kemudahan Islam, ya. Kemudian sebagai tambahan, Bu, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan nifas. Pertama, bicara soal iddah. Bicara soal iddah. Jadi bicara soal iddah ini ada hubung kait dengan nifas, ya. Jadi iddah ini dihitung dengan terjadinya talak, bukan dengan nifas. Sebab jika talak jatuh sebelum istri melahirkan, iddahnya akan habis karena melahirkan, bukan karena nifas. Sedangkan jika talak jatuh setelah melahirkan, maka ia menunggu sampai haid lagi, sebagaimana telah dijelaskan. Maksudnya begini, Bu. Kalau ibu, jangan ibu lah, yang lain saja. Kalau ada wanita A diceraikan suaminya, sementara dia sedang mengandung, wanita ini sedang hamil, maka masa iddah wanita hamil sampai melahirkan, kan, bukan sampai selesai nifas. Semata-mata wanita ini melahirkan bayinya, berarti selesailah masa iddah talaknya. Wanita ini boleh menikah lagi. Tetapi kalau seandainya dicerainya saat melahirkan ini dicerai sama suaminya, naudzubillah. Kemudian otomatis kan dia masa iddahnya, karena saat melahirkan dicerai. Berarti masa iddahnya biasa, sebagaimana Rasul mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan maka masa iddahnya 3 quru, 3 kali sucian haid. Bukan selesainya nifas, selesai, tidak. Harus 3 kali sucian haid. Itu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, balik, ya. Yang kedua, balik. Masa balik terjadi dengan haid, bukan dengan nifas. Ingat, masa balik itu ditentukan dengan, maksudnya baliknya wanita, ditentukan dengan darah haid, bukan dengan darah nifas.
Ini yang kedua. Sebab kalau darah nifas kan nunggu menikah, hamil, melahirkan kan ya. Jadinya batasan wanita itu dianggap balik itu bukan keluar nifas tetapi keluar darah haid. Kemudian yang ketiga bicara masalah ilah. Ilah itu maksudnya begini Bu. Jika ada seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya karena marahnya suami mengatakan, aku tak sudi berhubungan dengan kamu sampai kiamat umpamanya. Karena dia bersumpah, wallahi demi Allah, aku ora sudi gitu ya. Enggak mau berhubungan lagi dengan kamu sampai Israfil meniup sangkakalanya. Artinya kan dia bersumpah tidak mau menggauli istrinya selama-lamanya. Ya. Atau selama lebih dari 4 bulan lah contohnya, karena ilah itu kan batasannya 4 bulan. Lah apabila dia bersumpah demikian dan si istri menuntut suami menggaulinya, maka suami diberi masa 4 bulan dari saat bersumpah itu. Setelah sempurna masa tersebut, suami diharuskan menggauli istrinya atau menceraikan atas permintaan istri. Lah dalam masa ilah selama 4 bulan bila si wanita mengalami nifas itu tidak terhitung terhadap sang suami dan tidak ditambahkan atas 4 bulan tadi selama masa nifas, berbeda halnya dengan haid. Ya, jadi masa haid tetap dihitung terhadap suami. Jadi artinya begini, masa nifas itu tidak ada hubungan dengan ilah. Tapi masa haid itu ada hubungan dengan ilah. Sumpahnya suami tidak menggauli istrinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perbedaan darah haid dan nifas. Darah haid jika berhenti kemudian kembali keluar tapi masih dalam waktu kebiasaannya, maka dari itu dianggap haid. Maksudnya begini Bu. Ibu darah haidnya keluar sampai 6 hari atau 7 hari, baru 2 hari berhenti, memang berhenti total gitu ya, besoknya enggak keluar lagi ya, maka ibu jangan tergesa-gesa langsung mandi sholat, karena ibu masih di masa kebiasaan, belum habis 6 hari atau 7 hari ya kan, biarkan dulu karena dikhawatirkan nanti 2 hari setelahnya ngeplek lagi. Nah, itu berarti masih dalam kondisi haid gitu ya. Adapun nifas jika berhenti sebelum 40 hari kemudian keluar lagi pada hari ke-40, maka darah itu diragukan. Karena itu wajib bagi wanita sholat. Kalau darah haid kan tidak Bu ya. Kalau ibu darah haid berhenti 2 hari, setelah 6 hari harusnya habis masa idahnya, keluar darah, sifatnya haid, maka itu haid ya. Tapi kalau nifas tidak demikian. Itulah bedanya antara nifas dengan darah haid ya. Wallahu alam, ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar nifas. Taib sampai di sini, ini yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Muslim. Taib, kita buka tanya jawab saja sebelum saya tutup. Silakan. Oh iya, membaca Al-Quran kalau tidak menggunakan mushaf boleh, karena itu dianggap bagian daripada zikir. Ibu membaca Quran tanpa memegang mushaf, umpamanya ibu membaca Quran dari hafalan ya, maka dibolehkan. Wanita haid boleh membaca Quran dari hafalannya. Atau sebagian ulama mutakhirin, ulama kontemporer mengatakan boleh membaca Quran wanita haid itu dari handphone. Dari handphone Bu, boleh Bu, karena handphone dengan mushaf berbeda. Yang dilarang itu kan memegang mushaf. Tapi kalau membaca Qur'annya dari aplikasi yang ada di handphone, wallahu alam, ada ulama mutakhirin berfatwa boleh.
boleh membaca Quran lewat handphone karena handphone bukan mushaf, atau bisa juga dari hafalan ibu. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz ya, ketika seorang wanita ingin ibadah umrah atau haji, bolehkah minum obat untuk tidak datang bulan atau haid selama ibadahnya tersebut? Boleh. Para ulama fatwakan boleh. Jadi karena kenapa demikian? Karena memang batas waktu yang ditentukan, sehingga dikhawatirkan orang itu tidak bisa melaksanakan umrah dan haji. Kan kita dibatasi tinggal di sana. Kayak umrah itu kan umumnya travel itu ada yang 9, 10, ada yang 14 hari, ada yang 15 hari kan. Jadi karena tidak lama di sana, dikhawatirkan kemudian darah haidnya terus mengalir sampai waktu kepulangan, maka boleh kemudian diinjek atau minum obat gitu ya, supaya berhenti haidnya dan bisa melaksanakan umrah. Bisa melaksanakan, dibolehkan. Wallahu a'lam gitu ya. Asal jangan mendatangkan madarat yang fatal. Kemudian juga pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, usia saya mau menuju 50 tahun. Bisa dibilang masa-masa mendekati menopause. Bulan kemarin datang bulan tidak seperti biasa, yang biasanya 6-7 hari, tapi ini sampai 11 hari. Tapi 4 harinya itu tidak banyak. Apakah itu darah haid atau darah menjelang menopause yang 4 harinya itu sukron? Tidak ada kaitan dekat menopause atau jauh dari menopause, Bu. Pokoknya darah itu terbagi 3, bisa haid, bisa istihadah, bisa nifas. Kalau ibu tidak melahirkan bukan nifas, berarti cuma 2. Ibu bisa mengeluarkan darah haid atau darah istihadah. Dan ibu lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Kan darah haid itu kan ciri-cirinya dikenali wanita, hitam, pekat, bau dan yang semacamnya kan. Tapi darah istihadah kan tidak, dia tidak pekat, dia cair, dia tidak hitam, dia merah, dan dia tidak bau ya. Jadi kalau memang sifat-sifat darahnya itu persis seperti darah haid, maka itu dianggap darah haid. Karena darah haid itu kan ulama mengatakan maksimalnya 15 hari, minimalnya 1 hari 1 malam, umumnya 6-7 hari. Dan ibu ini kan baru 11 hari, masih jauh dari maksimal 15 hari kan. Cuman kan kebiasaan ibu biasanya 6-7 hari, kok sampai 11 hari? Ya, berarti setelah 7 hari itu kan ibu melihat darah yang keluar. Anggaplah kebiasaan ibu 6 atau 7 hari. Kok setelah 7 hari masih mengeluarkan darah? Itu bukan berarti tanda menopause, tidak. Bisa saja ada kerusakan rahim, bisa saja itu istihadah, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa kalau darah keluar setelah masa kebiasaan 7 hari biasanya, setelah 7 hari kok masih keluar, lihat darah-darahnya itu, lihat sifat-sifatnya. Kalau sifat-sifatnya seperti darah haid, maka masih haid, berarti ada kebiasaan yang akan berganti. Karena siklus itu kadang-kadang ada wanita tertentu itu ada pergantian siklus yang mengubah kebiasaan sesuai dengan makanan yang dimakan, hormon yang ada dalam badan, atau usia yang memang sudah semakin senja. Itu kadang-kadang merubah kebiasaan, Bu. Ya, terkadang menjadi sedikit atau terkadang menjadi banyak. Biasanya 7-7 hari ini, Bu. Tapi karena faktor obat, faktor makanan, faktor hormon, faktor usia, terkadang ada yang berubah kebiasaan. Entah kebiasaan berubah menjadi sedikit harinya atau menjadi banyak harinya. Itu bukan tanda-tanda menopause, tidak. Kalau menopause kan pasti semua wanita akan mengalaminya. Ya, umur berapa wallahu a'lam kan gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa umumnya menopause itu memang 50 tahun ke atas. Tapi banyak juga kok 50 tahun ke atas itu belum menopause ya. Intinya bahwa darah yang keluar di atas kebiasaan maka bisa istihadah, bisa darah haid. Ya, lihat ciri-cirinya. Nah, gitu ya, Bu. Wallahu a'lam.
Taib sampai di sini kita tutup. Gimana? Ada pertanyaannya? Apa? Oh iya. Apakah harus hukum akikah bagi bayi yang keguguran? Tidak ada. Akikah itu adalah hewan yang disembeli, itu definisinya ya. Hewan yang disembeli berupa kambing di hari ke-7 dari kelahiran bayi. Disitulah diberi nama, disitulah cukur rambutnya dan di kilo gitu ya, di gram, kemudian diganti dengan emas dan disedekahkan. Sementara orang keguguran itu kan tidak, bayinya mati, bayinya meninggal kan begitu. Jadi belum masuk pada hukum akikah. Orang yang keguguran di bawah, apalagi di bawah 4 bulan, itu kan belum jadi bayi, ya. Ataupun di atas 4 bulan kan belum waktunya melahirkan. Jadi maksudnya adalah kalau dia melahirkan, betul-betul melahirkan, dan usia bayi ini sampai 7 hari, kan di hari ke-7-nya, di hari ke-7 baru diakikahi. Wallahu a'lam. Adapun diberi nama, ya hendaklah orang keguguran, ya. Diberi nama itu kalau sudah lahir nampak bayinya kasih nama kan itu. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.